Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala-galanya. Kehidupan ini kami sadar betapa berharganya, di mana rencana keselamatan sudah direncanakan, sudah dijalankan, dan hanyalah bagian kami sebagai manusia lah yang untuk memilih dan menerima semua konsekuensi hasil pilihannya. Itulah keselamatan kami. Rencanamu ialah untuk kami hidup selama-lamanya di dalam semesta alam kerajaanmu yang tidak ada dosa. Dan kami mau menjadi bagian daripada kerajaan itu, tapi bukan hanya mau menjadi bagian, tetapi kami sadar kami perlu memiliki karaktermu, the end of the law. Dan hanya dengan karakter itu diberikan dan kami mengungkapkannya dalam kehidupan kami lah, dan tidak mau melepaskannya sekalipun maut mengancam. Dengan kami mengenal, mengetahui, menghargai apa itu artinya kehidupan kekal yang Kau telah sudah berikan kepada kami bisa melihat betapa semuanya selain itu hanyalah sementara, hanyalah sia-sia semuanya, kalau itulah yang kami cari terlebih dahulu. Bukakan hati, pikiran, mata kerohanian kami agar kami bisa melihat bagaimana hamba daripada Elisha melihat pasukan surga di pegunungan. Kami pun mau melihat rencana keselamatan yang sudah dikaburkan oleh setan, sehingga kami bisa melihat apa yang terpenting dan apa yang tipuan setan, sehingga kami tidak akan khawatir akan makanan minuman kami, karena Engkau sudah janjikan Engkaulah yang akan menambahkannya kalau kami sanggup berdasarkan kemauan kami untuk membuat firman-Mu yang terpenting dan utama dalam kehidupan kami. Itu pilihan kami, Bapa. Sekarang kami akan membagikan pelajaran ini, dan kiranya hati, pikiran yang perlu mendengarkannya dan membutuhkannya bisa dijangkau. Kuasa roh mulai yang akan menempatkan kabaran ini dalam hati mereka yang sangat dibutuhkan. Kami tahu juga setan bekerja keras untuk menghalang-halang dengan cara apapun, tapi kehendak-Mu yang jadi, kabaran ini tidak akan bisa dihalang-halang untuk mencapai tujuannya. Dan kami yakin itu, karena kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, Bapa. Sebelum kami mulai pelajaran ini, jadilah kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu yang tunggal satu-satunya, the only begotten Son, Christ, Son of the living God. Amen. Oke, saya sudah mute, oke? Oke, kita akan mulai kita punya seri baru, dan judul daripada seri ini adalah Domba-dombaku akan mendengar suaraku.
domba-dombaku akan mendengar suaraku. Kita akan bagi pelajaran ini dalam beberapa bagian. Jadi ada beberapa hal yang akan diungkapkan, dan dari beberapa hal itu atau items itu kita akan bahasnya per item. Jadi kita akan buktikan kebenaran-kebenaran per item. Ada 5 item yang mau dipelajari. Karena pelajaran ini cukup panjang, jadi mau dibagi-bagi dalam bagian-bagian sesuai dengan item-itemnya yang kalian akan lihat apa nanti semua. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Oke, jadi judulnya sekali lagi, domba-dombaku atau dombaku akan mendengar suaraku. Dombaku akan mendengar suaraku. Tentu saja kalau bukan dombanya, nggak akan mendengar suaranya kan. Karena yang akan mendengar suaranya hanyalah dombaku atau dombanya Kristus. Oke. Oke, kita mulai dengan Yohanes 10 ayat 16. Oke. Yohanes 10 ayat 16. Di sini katakan, aku punya domba-domba yang lain. Jadi domba yang lain ini adalah dombanya Kristus yang tidak berada di dalam kandang ini. Jadi ada domba-domba Kristus tapi di luar kandang. Mereka atau domba-domba yang lain ini perlu untuk aku bawa masuk ke dalam kandangku. Dan mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan mendengar suaraku. Dan akan hanya ada satu kandang dan satu gembala. Okay. Akan hanya ada satu kandang dan satu gembala. Jadi kita lihat di sini bahwa suara Tuhan itu perlu dikenal. Suara gembala perlu dikenal. Dan kita tahu untuk mengenal suara, kita nggak bisa satu kali dengar, lalu sudah mulai mengenalnya. Dan kita tahu adalah suara itu adalah roh, firman. Jadi saya nggak akan dengar suara, saya akan kenal suaranya dari firmannya. Karena kita tahu adalah Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah roh dan kehidupan. Jadi roh, kehidupan, suara. Suara itu firman. Firman itu adalah spirit. Artinya kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita harus lebih sering kita mempelajari firman Tuhan, lebih kita mengenal suara Tuhan. Dari perkataan-perkataannya yang dituliskan atau diungkapkan dalam yang kita tahu sebagai Alkitab dan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Jadi domba-domba Tuhan, walaupun mereka di luar kandang, mereka akan mengenal suara Tuhan karena mereka juga mempelajari firman Tuhan. Walaupun mereka mempelajarinya di luar kandang. Dan dengan mereka mendengar suara daripada gembala yang mereka sudah kenal, dari mereka mempelajari akan firman-Nya, mereka akan mengikuti perintah daripada suara yang mereka dengar, dan mereka akan keluar dari kandang di mana mereka berada, dan mereka akan bergabung dengan domba-domba Tuhan dan gembala di kandangnya gembala, sehingga hanya ada satu kandang dan hanya ada satu gembala. Nah, kita lihat di sini di Wahyu 18:4. Apa suaranya? Apa suara yang didengar dari gembala yang memanggil dombanya yang di luar kandang untuk masuk ke dalam kandang gembalanya? Wahyu 18:4 dikatakan, suara yang didengar adalah keluarlah daripada kandang di mana kamu berada. Keluar dari situ. Dan kita tahu kandang yang bukan kandang gembala
di mana sekarang domba-domba Tuhan berada di situ adalah Babylon. Jadi suara itu memanggil domba-domba Tuhan keluar daripada Babylon. Karena dikatakan di sini, keluarlah daripada dia, my people. Nah, kalau bilang my people ini sama dengan my sheep. Umat-umatku sama dengan domba-dombaku. Artinya suara yang didengar dan dikenal domba Tuhan yang berada di luar kandang adalah keluarlah daripada Babylon. Domba-dombaku atau umat-umatku. Pertanyaannya, kenapa mereka sudah harus keluar? Kenapa mereka perlu keluar? Kenapa saat itu mereka perlu keluar? Dan kenapa baru dipanggil? Kenapa baru dipanggil? Ini jawabannya. Karena, ini penyebabnya. Karena dosa Babylon sudah mencapai surga. Artinya di saat dosa Babylon sudah mencapai surga atau cawan kejahatan dosanya sudah penuh, di situ umat Tuhan dipanggil keluar. Jadi umat Tuhan nggak akan dipanggil, atau domba Tuhan nggak akan dipanggil keluar dari Babylon, kalau cawannya Babylon belum penuh. Nanti di saat cawannya Babylon penuh, dosanya sudah mencapai surga, baru domba Tuhan atau umat Tuhan dipanggil keluar oleh suara Tuhan kan, suara gembala, untuk keluar dari Babylon. Oke? Jadi jangan lupa itu, bahwa dipanggil keluarnya di saat dosanya sudah mencapai surga atau sudah penuh. Oke, kita lanjut kutipan berikut sekarang. Ini di Signs of the Times, Juni 12, 1893, paragraf 3 dikatakan, Nabi mengatakan, saya melihat malaikat yang lain turun dari surga. Ini yang sama dengan tadi, Wahyu 18 ayat 1. 2, 3, 4, 5. Dan memiliki kuasa yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang keras, berkata, Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Dan saya mendengar suara yang lain, jadi kita bisa lihat, ada suara kan, di sini ada suara, Babylon sudah jatuh, dan ada suara yang tadi, sudah jatuh. Dan apa yang dibilang suara itu, karena Babylon sudah jatuh, keluarlah dari Babylon domba-dombaku atau umat-umatku. Keluar dari Babylon. Jadi kita bisa lihat ada dua hal yang menjadi ciri khas kenapa umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Pertama, Babylon sudah jatuh. Dan yang satu lagi ialah dosanya atau cawan daripada dia punya kejahatan, dosa, sudah penuh. Jadi sudah penuh cawannya sama dengan sudah jatuh. Sudah jatuh itu karena cawannya sudah penuh. Jadi itu dua-dua nggak bisa dipisah. Nggak bisa sudah jatuh kalau belum penuh. Nggak bisa penuh lalu nggak jatuh. Dua-dua itu harus terjadi ya. Jadi umat Tuhan harus dipanggil keluar karena sudah jatuh Babylon, karena cawannya sudah penuh. Kan? Lalu ini ditanya, kapan dosanya mencapai surga atau kapan cawannya penuh? Kapan cawannya penuh? Ini pertanyaannya. Artinya umat Tuhan dipanggil keluar waktu cawannya penuh. Sekarang pertanyaannya, kapan cawannya penuh? Jawabannya, waktu hukum Bapa akhirnya ditiadakan oleh badan legislasi. Okay? Jadi ini yang kita mau tekankan. Yang membuat dosa Babylon penuh, sehingga Babylon jatuh, sehingga umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon, ialah waktu hukum Tuhan akhirnya ditiadakan, made void oleh badan legislation. Kita tahu di Amerika ada 3 badan kan, badan executive, judicial, dan legislation. Okay. Jadi di saat hukum Tuhan ditiadakan melalui badan legislation, di situ cawannya penuh, di situ Babylon sudah jatuh, dan umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Oke, sekarang kita lihat kutipan berikut. Jadi kita akan cari tahu mengenai badan legislation itu ya.
kita akan cari tahu kapan terjadinya. Walaupun bukan di bagian pertama ini. Di bagian pertama ada hal yang lain yang saya mau tekankan. Badan legislasi itu nanti. Mungkin bagian ketiga atau keempat kali. Oke, sekarang kita lanjut. Pekabaran malaikat kedua dari Wahyu 14 yang kita tahu adalah ayat 8. Pertama kali dikabarkan di musim panas tahun 1844. Dan pekabaran itu ada aplikasinya lebih ditujukan kepada gereja-gereja di Amerika Serikat di saat di mana amaran penghakiman, dan kita tahu penghakiman adalah Wahyu 14 ayat 6 dan 7 kan, malaikat pertama, bahwa the judgment is come, bahwa amaran penghakiman pada umumnya sudah dikabarkan dan pada umumnya ditolak. Jadi kita tahu judgment itu, William Miller bilang bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Jadi waktu dia bilang bahwa Tuhan Yesus mau datang dan kita harus tinggalkan dosa, itu ditolak pekabarannya. Di mana kemerosotan moral di dalam gereja-gereja sudah sangat pesat. Tetapi pekabaran malaikat kedua yang dikabarkan 1844 tidak mencapai pengenapannya atau cawannya belum penuh. Jadi walaupun pekabaran malaikat kedua itu Babylon sudah jatuh, umat Tuhan belum bisa dikatakan dipanggil keluar dari Babylon karena dia punya dosa belum mencapai surga. Di 1844. Gereja-gereja pada saat itu mengalami kejatuhan moral. Jadi jatuhnya itu moral. Artinya boleh dikatakan bahwa jatuh moralnya belum komplit, kan? Bahwa Babylon fallennya belum sampai di tanah, boleh dikatakan. Artinya sampai di tanah itu sama dengan sampai di surga. Dosanya sampai di surga, jatuhnya sampai di tanah. Itu kerjasama. Sementara mereka tetap melanjutkan penolakan mereka akan kebenaran yang khusus ini untuk masa kini yang diberikan, mereka jatuhnya tambah lama tambah mendekati tanah. Tapi belum jatuh sampai tanah. Belum dibilang Babylon sudah jatuh sampai tanah. Okay. Karena kalau dikatakan Babylon sudah jatuh, itu karena dia membuat semua bangsa minum anggur murka percabulannya. Tapi dia belum membuat semua bangsa minum anggur percabulannya. Artinya dosanya belum sampai di surga, jatuhnya belum sampai ke tanah, semua bangsa belum dimabukkan oleh anggur percabulannya. Belum dia membuat semua bangsa minum anggur percabulannya. Roh kompromi dengan dunia, roh ketidakpedulian akan pekabaran-pekabaran yang menguji untuk masa ini ada di dalam gereja-gereja dan tambah lama tambah pesat di gereja-gereja yang mengaku gereja Protestan di seluruh bangsa-bangsa Kristen. Dan gereja-gereja ini termasuk dalam pengungkapan daripada malaikat kedua, Babylon sudah jatuh, tapi jatuhnya belum komplit, dosanya belum sampai surga, belum seluruh bangsa minum dia punya anggur murka percabulan. Walaupun Babylon sudah jatuh, tapi belum sampai tanah. Tetapi pekerjaan kemurtatan ini belum mencapai konklusinya. Jadi ada beberapa hal yang kita boleh lihat ya. Jatuhnya belum komplit, dosanya belum sampai surga, semua bangsa belum dibuat mabuk atau dibuat minum anggur murka percabulannya, kan? Dan pekerjaan kemurtatannya belum mencapai konklusinya. Jadi ada 4 hal paling kurang. Ada 4 hal yang kita lihat, dan kita akan tambah nanti fornication juga, percabulan antara gereja dengan kuasa pemerintahan sipil atau state. Tapi dari sini kita bisa lihat 4 kan.
Itu yang kita akan buktikan nanti. Kita akan buktikan satu persatu. Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah terjadi? Dan kalau terjadinya harus sama-sama. Maksudnya waktu di Wahyu 18 dikatakan Babylon sudah jatuh, umat Tuhan dipanggil keluar karena dosanya sudah sampai surga. Kalau dosa sudah sampai surga, artinya jatuhnya sudah sampai tanah, artinya semua bangsa sudah minum, artinya pekerjaan kemurtatan apostasinya sudah konklusi, artinya dia sudah bercabul. Walaupun kita belum bahas percabulannya di sini. Oke. Jadi kita katakan Alkitab mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus, setan akan bekerja dengan segala kuasa, tanda-tanda, dan keajaiban dengan tipuan-tipuan mujizatnya. Okay. Dan mereka yang tidak menerima the end of the law daripada kebenaran, atau mereka yang tidak menerima hukum, mereka yang hanya memelihara the letter of the law, tetapi bukan the spirit of the law, agar mereka bisa selamatkan, akan dibiarkan untuk menerima tipuan yang dahsyat. Sehingga mereka akan percaya yang bohong. Mereka akan percaya dusta karena mereka tidak memiliki roh Tuhan, karena roh Tuhan itulah yang membuat orang tidak berdosa. Karena roh Tuhan itulah yang membuat orang itu bisa lihat kebenaran itu, sehingga dia bisa menerimanya dan tidak dibinasakan. Hanya roh Tuhan itulah yang membuat orang itu bisa menurut hukum Tuhan. Dan kalau saya tidak memiliki roh, love adalah buah roh, dan saya tidak memiliki itu, saya nggak bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu. Saya hanya bisa memelihara tulisan-tulisan dia punya firman Tuhan, the letter of law, bukan the spirit of law. Dan saya akan menerima tipuan yang dahsyat, sehingga saya akan percaya yang bohong. Hanyalah kalau sudah mencapai kondisi ini, atau strong delusion, hanyalah kalau gereja sudah menerima tipuan dahsyat ini, akan reach, akan sampai kan, hanyalah waktu gereja memiliki kondisi tertipu seperti ini, dan persatuan gereja dengan dunia sudah fully accomplished, barulah jatuhnya Babylon complete. Dan pengenapan daripada Wahyu 14 ayat 8, ayat kedua di 1844, masih di masa depan 1844. Jadi ada beberapa hal yang kita melihat, dan kita akan bahas dalam seri ini. Satu persatu akan dibuktikan sudah terjadi di waktu yang bersamaan. Well, progresnya kita akan lihat dari sudut pandangan yang berbeda masing-masing. Tapi semuanya digenapi pada waktu yang bersamaan. Oke, jadi mari kita lihat jatuhnya Babylon. Ada beberapa hal yang kita membahas tentang jatuhnya Babylon. The complete fall, jatuh yang lengkap daripada Babylon, seluruh bangsa minum anggur murka percabulannya. Nomor 2, pekerjaan apostasinya, murtadnya. Atau yang ketiga, tipuan dahsyat, strong delusion. Nomor 4, persatuan gereja dengan dunia atau fornication yang kita baru lihat ini. Dan yang kelima, dosanya sudah sampai ke surga waktu hukum Tuhan ditiadakan oleh badan legislation. Ini semua harus dipenuhi sebelum Babylon boleh dikatakan jatuh dengan sempurna. Ini semua harus dipenuhi, digenapi sebelum umat Tuhan di Babylon dipanggil keluar. Ya. Jadi umat Tuhan dipanggil keluar kalau ini semua sudah digenapi. Nggak bisa belum digenapi lalu dipanggil keluar. Oke. Mari kita lihat penggenapannya. Oke. Walaupun kita akan fokus di satu hal dari sini. Dari 5 ini, hari ini kita akan hanya bahas salah satunya. Oke.
Dan besok dan selanjutnya kita akan bahas masing-masing poinnya. Wahyu 18:1. Setelah ini saya melihat malaikat yang lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dan malaikat ini berseru dengan suara yang keras. Ini kita voice ya kan. Yang dia bilang apa? Babylon yang besar itu jatuh. Dan jatuh. Nah kalau sudah jatuh artinya semua bangsa sudah minum. Ayat 3, dia bilang apa? Karena semua bangsa sudah minum anggur percabulannya. Sudah ini. Jadi ini sudah terjadi nomor 1. Maksudnya ayat ini bilang bahwa nomor 1 sudah digenapi. Lalu dia sudah melakukan fornication. Okay? Ini fornication. 4 sudah. Nah kita akan buktikan satu persatu. Saya hanya bilang bahwa Wahyu 18 bilang, artinya Wahyu 18 lah penggenapan daripada 5 points ini ya. Jadi katakan Babylon sudah jatuh karena semua bangsa sudah minum, nomor 1 punya poin, dan adalah tempat kediaman iblis-iblis, tempat daripada roh-roh yang najis, sangkar burung yang kotor dan jahat. Okay? Ini semua. Lalu dibilang semua bangsa sudah minum anggur murka percabulannya. Itu nomor 1, kalau percabulan itu nomor 4. Kan? Dan raja-raja bumi sudah melakukan percabulan dengan dia. Oke. Jadi di Wahyu 18 kita bisa lihat ada poin nomor 1 dan poin nomor 4 kita lihat di situ. Walaupun kita akan lihat yang lain lagi, kan? Semuanya saya janji, saya mau bilang semuanya terjadinya pada Wahyu 18. Wahyu 18 membuktikan semuanya terjadi. Oke. Oke. Lalu kita lihat fornication. Kita lihat fornication adalah gereja dan state bergabung. Gereja dengan kuasa sipil pemerintahan bergabung, oke? Itu fornication. Oke, lalu kita akan lanjut lagi di Wahyu 18 ayat 4 kan? Tadi Wahyu 18 ayat 1, 2, 3, 4. Lanjut. Dan ayat 5. Di sini dikatakan, dan saya mendengar suara yang lain. Kita dengar suara lagi kan? Dan suara yang lain bilang apa? Keluarlah umatku dari Babylon. Keluar. Nah, kan? Ini dia. Ini harus keluar kan? Kenapa dipanggil keluar? Karena semua bangsa sudah minum dan sudah melakukan fornication. Kan? Dan dosanya sudah mencapai surga. Jadi kita lihat 3 points di sini. 3 dari 5 sudah diungkapkan di Wahyu 18. Jadi sudah jatuh, panggil keluar, karena semua bangsa sudah minum anggur percabulan, karena hubungan church dengan state sudah terjadi, dan dosanya sudah mencapai surga, itu sebabnya jatuh dan dipanggil keluar. Jadi di ayat 18, di Wahyu 18 kita bisa lihat poin nomor 1 ada, poin nomor 4 ada, poin nomor 5 ada. Belum dibuktikan, hanya dilihat bahwa di Wahyu 18 sudah ada 3-3-nya. Nah, pekerjaan apostasy dengan strong delusion enggak dibilang di Wahyu 18, tapi kita akan buka di ayat-ayat dan kutipan yang lain. Akan dilihat dengan jelas semuanya. Walaupun enggak dibilang di sini. Nah, kita tahu untuk gereja bersatu dengan sipil itu namanya kemurtatan. Apostasy udah pasti kan. Dan untuk minum anggur doktrin, kita tahu doktrin anggur adalah doktrin palsu, itu artinya tertipu. Tapi itu nggak mau kita tekankan di sini. Tapi kita akan buktikan semuanya dengan sangat jelas bahwa ini semua sudah lama terjadi. Oke? Dan ini ya Wahyu 18. Jadi di Wahyu 18 kita lihat pengenapan daripada Wahyu 14 ayat 8. Kita lihat di Wahyu 18 ayat 1 sampai 5. Paling kurang 5 itu sudah menunjukkan, Oke, oleh sebab itu mari kita lihat Wahyu 18 dari komentar Roh Nubuat untuk kita lihat apa lagi yang kita bisa lihat mengenai kriteria yang kita sedang cari. Oke, di Wahyu 18. Wahyu 18 menunjukkan kepada waktu di mana
sebagai hasil penolakan akan 3 pekabaran, yaitu malaikat pertama, kedua, ketiga, gereja akan akhirnya dengan penuh mencapai kondisi yang dibilang di malaikat kedua, gitu kan? Fully rich, ini fully rich ya. Jadi kita lihat bahwa ayat 5 sudah fully rich dan dikatakan apa? Dan umat Tuhan atau domba Tuhan, okay, domba Tuhan yang masih di Babylon atau bukan dalam kandang Tuhan akan dipanggil untuk berpisah atau dipanggil keluar dari dari lokasi di mana mereka worship. Okay? Akan dipanggil untuk berpisah. Dan kutipan ini hanya gunakan Wahyu 18 ayat 5 punya kriteria. Ini kan, dia hanya menggunakan Wahyu 5 punya kriteria untuk panggil keluar. Artinya, Wahyu 18 ayat 5 itu mencakup semuanya. Kita sudah lihat tadi, 1 sudah digenapi, maksudnya 1 ada di, saya belum bilang digenapi ya, ada ciri khasnya, kriterianya ada di Wahyu 18, 1, 4, 5, tapi 5 ini melambangkan semua. Kalau hanya bilang 5, umat Tuhan sudah dipanggil keluar. Baik. Hanya bilang 5, umat Tuhan sudah dipanggil keluar. Oke, tapi kita akan buktikan semua itu. Lalu dikatakan, ini adalah pekabaran terakhir. Nah, kalau ini pekabaran terakhir, dan kalau domba Tuhan nggak mau keluar, itu buktinya dia bukan domba Tuhan. Karena nggak bisa menunggu pekabaran yang lain kalau nggak akan ada pekabaran lagi. Artinya kalau saya sudah lihat bahwa semua points-nya sudah digenapi, ya, dan dengan sudah digenapi, saya tetap nggak mau keluar, dan saya masih menunggu waktunya nanti untuk keluar, sementara nggak ada pekabaran lagi, karena ini pekabaran terakhir, akhirnya saya akan binasa. Inilah pekabaran yang terakhir yang akan pernah diberikan kepada dunia, dan akan menghasilkan tujuannya. Lalu dibilang sini. Jadi sudah fully rich. Poin kelima, waktu mereka yang tidak percaya kebenaran tetapi cinta dosa, 2 Tes 2:12, akan diizinkan atau dibiarkan untuk menerima tipuan yang dahsyat. Ini kan poin keberapa tadi? Poin kedua atau 3 kan? Akan menerima tipuan yang dahsyat untuk percaya yang bohong. Lalu apa? Terang kebenaran akan menyinari semua yang hatinya terbuka untuk menerima pekabaran ini. Jadi di saat dosanya sudah mencapai surga, dan di saat mereka sudah percaya bohong, umat Tuhan akan dipanggil keluar, dan semua yang jujur di dalam Babylon akan menerima pekabarannya, dan semua anak-anak Tuhan yang masih di Babylon akan mendengar dan menurut panggilannya, yaitu keluarlah daripada Babylon, umat-umatku atau domba-dombaku. Jadi kita sudah bisa lihat lagi bahwa rich, strong delusion. Terulang kembali. Panggil keluar. Dan akan ada yang panggil keluar. Ada yang akan terima. Yang akan terima adalah domba Tuhan. Artinya kalau nggak terima, itu buktinya itu bukan domba Tuhan. Karena yang akan mendengar dan mengerti suara Tuhan adalah domba Tuhan. Jadi terang yang akan menyinari adalah terang yang akan membuktikan kebenaran ini. Sehingga domba Tuhan akan mengenal kebenaran dan terang ini, dan mereka akan respon, mereka akan hit panggilannya, dan mereka akan keluar. Tadinya yang mengabarkannya pun harus dengan seksama mengabarkan kebenaran ini untuk bisa mereka lihat kebenarannya. Kalau yang mengabarkannya nggak lengkap, mereka nggak bisa lihat, sehingga mereka nggak akan keluar. Jadi pekabaran ini sangat penting untuk dikabarkan dengan
sebaik mungkin agar bisa dilihat. Tentu saja ini pekerjaan roh, tapi tetap manusia harus nggak sembrono dalam mempersiapkan pelajarannya. Supaya orang bisa lihat dengan jelas. Sehingga yang jujur akan terima. Kita tahu akan ada yang nggak jujur. Dan yang nggak jujur itu nggak pernah akan percaya walaupun benar sekalipun. Karena itulah buktinya bahwa mereka bukan domba Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa itu strong delusion yang membuat mereka percaya bohong? Apa strong delusion? Jadi dari points-points yang tadi, ada 5 points tadi, 5 items yang kita sudah lihat, kriteria untuk jatuh dan panggil keluar, kita mau ambil poin ketiga ya, poin ketiga, strong delusion. Jadi hari ini kita hanya akan bahas poin ketiga. Lalu besok kita akan, atau pelajaran berikutnya kita akan bahas poin selain yang 3. Karena kita hanya membuktikan poin nomor 3 hari ini. Oke. Jadi sebelum itu, saya mau kasih tunjuk sesuatu. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa di sini kita lihat ada kandang Tuhan, di sini kandang yang lain selain kandang Tuhan. Oke. Ada 2 macam kandang. Dan kita bisa lihat di kandang Tuhan warnanya hijau, di kandang yang lain ada umat Tuhan yang warnanya hijau dan warna kuning yang bukan domba Tuhan. Jadi mari lihat kriteria yang perlu dipenuhi. Oke, kita lihat di Wahyu 14 ayat 8. Di Wahyu 14 ayat 8. Babylon jatuhnya belum komplit. Jadi belum bisa dipanggil umat Tuhan keluar. Karena ini Wahyu 14, bukan Wahyu 18. Jadi Wahyu 14:8 belum komplit. Walaupun sudah Babylon, tapi jatuhnya belum sampai di tanah. Dosanya belum sampai surga, kemurtatannya belum lengkap, fornication-nya belum dibilang fornication untuk dibilang jatuh, kan? Dan dosanya belum sampai surga. Oke. Lalu apa yang terjadi? Oke, di Wahyu 18 sekarang. Karena sekarang sudah Wahyu 18, artinya jatuhnya Babylon sudah komplit. Sudah komplit. Dan kita tahu seluruh bangsa sudah minum anggur murka percabulan yang membuat komplit kan. Dan kemurtatan sudah terjadi. Untuk dibilang Babylon punya jatuh sudah komplit. Dan strong delusion, tipuan besar sudah terjadi. Dan terjadi fornication, hubungan gereja dengan sipil, sudah terjadi. Dan dosanya sudah mencapai surga. Sudah semua. Ini yang membuat Babylon sudah jatuh dengan komplit. Dan apa yang harus terjadi berikut? Tentu saja umat Tuhan harus dipanggil keluar. Umat Tuhan harus dipanggil keluar. Dan di saat umat Tuhan dipanggil keluar, kita sudah tahu siapa yang akan keluar. Bukan yang warna kuning, yang warna hijau. Betul. Warna hijau keluar. Warna hijau akan keluar. Kenapa? Karena dia adalah domba Tuhan yang mengenal suara daripada yang memanggilnya. Yang mengenal firman Tuhan, mengenal roh Tuhan, mengenai mempelajari firman Tuhan, dan dia kenal suara yang dia perlu dengar. Oke? Jadi itu adalah bagaimana keluarnya domba Tuhan dari kandang yang bukan kandang Tuhan. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut untuk mempelajari bagian daripada strong delusion. Apa itu strong delusion yang membuat umat Tuhan dipanggil keluar? Oke. Oke, mari kita lihat strong delusion. Oke. Di sini dikatakan dengan semua tipuan di mana yang tertipu itu binasa karena mereka tidak menerima the love atau roh, buah roh atau hasil pekerjaan roh daripada kebenaran, kan? Karena mereka tidak
tidak memiliki righteousness of God, karena mereka tidak memenuhi the end of the law. Oleh sebab itu, Bapa akan mengirim tipuan besar agar mereka sekarang percaya yang bohong. Agar mereka percaya yang bohong. Jadi yang bohong dibilang benar, yang benar dibilang bohong. Ini namanya strong delusion. Nah pertanyaannya, apa itu strong delusion yang membuat Babylon jatuh? Di mana umat Tuhan dipanggil keluar. Apa itu strong delusion? Oke. Di early writings 261 paragraf pertama dikatakan, saya melihat bahwa Bapa ada anak-anaknya yang jujur. Nah ini other sheep kan, domba yang lain. Di antara nominal Adventist dengan gereja-gereja yang sudah jatuh. Yang mana kita tahu itu bukan kandangnya. Jadi ada umat Tuhan, domba Tuhan, di kandang yang bukan kandang gembala, yaitu Kristus. Dan kandang yang bukan gembala punya kandang itu adalah gereja Advent nominal dan gereja-gereja yang sudah jatuh. Fallen churches yang lain. Dan sebelum laknat atau kutuk Daniel 12 ayat 1 dicurahkan, pendeta-pendeta dan anggotanya akan dipanggil keluar dari gereja nominal Adventist dengan gereja-gereja yang sudah jatuh. Dan akan dengan senang menerima kebenaran. Lihat ini ya. Kenapa mereka senang terima kebenaran? Karena mereka receive the love of the truth. Jadi mereka memiliki roh yang sama sehingga mereka mencintai kebenaran. Dan kalau memang kebenaran yang didengar, mereka akan terima. Tetapi yang sudah tertipu, mereka akan tolak yang benar karena yang benar sudah jadi salah dan yang salah sudah jadi benar. Dan itu adalah tipuan delusion yang sangat keras. Jadi mereka dengan senang menerima kebenaran karena mereka receive the love of the truth. Setan tahu ini. Setan tahu bahwa umat Tuhan, domba Tuhan yang masih di luar kandang, di nominal Adventist dengan fallen churches akan dipanggil keluar. Setan tahu. Jadi sebelum panggilan keluar ini terjadi, kan, sebelum loud cry, seruan nyaring daripada malaikat ketiga, sebelum dipanggil keluar atau amaran terakhir diberikan, setan membangkitkan satu excitement atau revival, reformasi. Dia akan membuat reformasi di badan-badan agama ini, Adventist nominal dengan gereja-gereja yang jatuh. Agar mereka yang sudah tolak atau mereka yang tidak menerima the love of the truth, kan, mereka pikir bahwa roh Bapa masih bekerja dalam mereka. Setan mengharapkan untuk menipu, ya, kata lain tipu apa? Delusion. Delusion. Setan mau menipu. Setan harap untuk menipu. Delusion. Ini strong delusion. Dan umat Tuhan yang cinta kebenaran nggak bisa tertipu karena they receive the love of the truth. Dan dia mau menipu yang honest. Yang kita tahu honest adalah domba Tuhan. Nggak bisa domba Tuhan tertipu karena ini persoalan menerima the love of the truth atau tidak. Dan membuat mereka berpikir bahwa roh Tuhan masih bekerja dalam gereja-gereja ini. Nominal Adventist dengan gereja yang lain. Jadi kalau berpikir, nah sekarang saya tanya, kalau dia pikir seperti di Daniel 7 ayat 25, 7:25, dikatakan bahwa dia pikir untuk merubah times dengan laws. Tapi apakah dengan dia pikir dia sudah rubah? Enggak. Jadi dengan saya pikir bahwa roh Tuhan ada di sini, apakah itu artinya roh Tuhan berada di sini? Enggak. Artinya mereka sudah apa? Sudah tertipu. Karena mereka nggak bisa mengenal roh Tuhan kalau yang mereka pikir roh Tuhan bukan roh Tuhan. Itu namanya strong delusion. Untuk nggak bisa membedakan roh Tuhan dengan roh iblis,
untuk nggak bisa membedakan buah roh Tuhan, buah roh Tuhan dengan buah roh kegelapan, itu tipuan besar. Untuk bilang bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan setan, dan pekerjaan setan itu pekerjaan Tuhan, itu strong delusion. Karena mereka tidak keep the end of the law. Mereka tidak memiliki the righteousness of God. Mereka tidak memenuhi the righteousness of the law. Tetapi terang akan menyinari. Lihat ya. Lihat ini. Terang akan menyinari. Kita lihat di sini kan tadi. Terang akan menyinari. Di mana tadi kita lihat ada terang menyinari. Ini kan the light of the truth will shine. Kebenaran terang dan pekabaran ini apa? Come out over my people. Ini terang kebenaran. Jadi waktu setan mau tipu, umat Tuhan mengabarkan terang. Come out of my people. Dan hasil pekabaran terang itu, atau suara itu, semua yang jujur akan tinggalkan gereja-gereja ini. Fallen churches. Dan nominal Adventist, walaupun bilang fallen churches, nominal Adventist sudah fall juga kan. Dan mereka bergabung dengan remnant. Artinya umat Tuhan di akhir zaman namanya remnant. Jadi, apakah domba Tuhan yang bukan di kandang Tuhan, mereka tahu suara Tuhan waktu dipanggil keluar dengan melihat bukti-bukti kebenaran. Ya, itu sebabnya judulnya adalah domba Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Domba Tuhan mengenal suara Tuhan, gembalanya, sehingga mereka akan mengikuti kemanapun domba panggil. Karena mereka kenal suara gembala mereka. Kalau gembala bilang tinggal di tempat, tinggal di tempat. Kalau gembala bilang keluar, mereka akan keluar karena mereka hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan, oh tapi kayaknya, enggak ada kayaknya. Itu bukan suara Roh Kudus kalau kayaknya. Jadi, untuk tidak berada dalam kandang satu gembala ini ialah untuk berada di Babylon. Dan Babylon tadi adalah nominal Adventist dengan gereja-gereja lain yang jatuh. Selain nominal Adventist. Itu dia. Jadi, apa itu strong delusion? Well, nomor satu, walaupun ini bukan satu-satunya bukti ini ya, tapi salah satu bukti bahwa strong delusion adalah mereka nggak bisa membedakan roh Bapa dengan yang bukan. Karena mereka nggak mau keluar, karena mereka bilang, oh roh Bapa kerja di sini kok. Padahal itu bukan roh Bapa. Setan menyerupai roh Bapa sehingga mereka nggak bisa membedakan yang bukan dengan yang roh Bapa. Sehingga mereka nggak akan keluar. Sementara domba Tuhan, karena mereka mengenal roh Bapa, mereka mengenal buah-buahnya, mereka mengenal cara bekerjanya, mereka mengenal firman-Nya, mereka akan lihat bahwa ini bukan roh Bapa. Dan itu sebabnya mereka akan mendengar, menurut, dan keluar dari gereja-gereja yang adalah Babylon jatuh ini. Nah, sekarang. Itu salah satu tipuannya. Enggak mengenal roh Bapa. Mari kita lanjut. Dan oleh sebab ini, Bapa akan mengirim tipuan dahsyat agar mereka bisa percaya. Dan tipuan dahsyatnya apa? Spiritisme adalah bohongan. A lie. Spiritisme adalah a lie. Jadi strong delusionnya apa? Spiritisme. Sama dan artinya sama dong. Waktu firman Tuhan bilang, roh Tuhan kan, firman Tuhan, roh Tuhan. Waktu firman Tuhan bilang, jangan makan, kamu akan mati. Hawa percaya yang lawannya roh Tuhan, seakan-akan itu roh Tuhan. Karena waktu setan melalui ular bilang, kamu kalau makan gak akan mati. Itu yang dia percaya. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya dia percaya roh setan sebagai kebenaran. Mereka percaya bahwa yang di dalam gereja itu, atau bangunan yang dibilang gereja adalah roh Tuhan, padahal enggak. Roh kebenaran.
Mereka nggak bisa membedakan roh yang benar dan roh yang salah. Strong delusion. Artinya spiritisme adalah strong delusionnya. Dan spiritisme ini kita bisa lihat di saat kita melihat tipuan awal di Taman Eden. Great lie. The great lie. Tipuan besar. Yang dibilang apa? Kamu walaupun kamu makan, kamu nggak akan mati. Kamu tidak akan sungguh-sungguh mati. Ini strong delusion. Ini yang membuat gereja jadi Babylon dan umat Tuhan dipanggil keluar, dosa mencapai surga, jatuhnya sampai di tanah, apostasy, dan fornication. Ini yang menghasilkannya. Dan kita sudah lihat bahwa Hawa, gereja, wanita, melambangkan gereja, bukankah dia lebih percaya akan raja yang dibuang dari surga daripada raja semesta alam? Apakah dia lebih percaya daripada kuasa yang dibuang dari surga daripada bahasa Alkitab yaitu the husband atau kepala gereja? Itu fornication. Banyak beribu-ribu potong kepalanya, dan hasilnya anggotanya atau tubuhnya tanpa Kristus sebagai kepalanya. Artinya ribuan orang menolak Kristus, sekarang anggotanya tanpa Kristus. Dan mereka sekarang dituntun oleh yang bukan tubuh, yang bukan kepalanya yaitu Kristus. Siapa yang menuntun mereka sekarang? Dengan saya menolak roh Tuhan, setan yang tuntun saya. Dengan saya berpikir bahwa Tuhan bekerja, roh Tuhan, roh Bapa bekerja dalam gereja, saya sebenarnya sedang dituntun, di-guide oleh roh setan. Itu strong delusion. Nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Nggak bisa membedakan antara roh Tuhan dan roh setan. Spiritisme. Okay. Dan kita mau lihat apa strong delusion. Spiritisme, oke? Oke. Jadi kita sudah lihat tadi Babylon's the Fallen. Apa spiritisme mereka? Ini strong delusion. Strong delusion adalah saya lebih percaya apa yang ular anjurkan lebih daripada firman roh Bapa. Saya lebih percaya dari apa yang dibilang ular. Strong delusion. Okay? Oke, kita lanjut ke kutipan berikut. Spiritisme yang modern memiliki fondasi yang sama, tetapi revival atau dibangkitkan kembali dan sekarang namanya witchcraft atau sembah iblis. Jadi spiritisme sama dengan witchcraft, sama dengan sembah iblis yang dilarang Tuhan. Sudah dibilang di dalam firman Tuhan bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang akan tinggalkan iman dan mereka akan percaya roh-roh yang menggoda mereka. Doktrin-doktrin iblis. Rasul Paulus di 2 Tesalonika mengatakan bahwa pekerjaan khusus setan ini dalam pekerjaan spiritisme sebagai satu event, sebagai satu peristiwa yang akan terjadi pas sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Bukankah kita tahu di GC 594 dan Matius 24:35 dikatakan apa tandanya? Tandanya adalah apa? Salah satunya apa? Spiritisme. Spiritisme. Dan dibilang Kristus kan? Kristus, tapi Kristus berbulu domba tapi dalamnya serigala, nabi palsu. Dan GC 594 bilang katakan bahwa peristiwa sebelum tutup pintu.
Kan peristiwa. Jadi spiritisme ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mendatang. Dan di saat gereja sudah percaya spiritisme, Babylon sudah jatuh, umat Tuhan keluar. Karena itu adalah salah satu ciri khas daripada gereja yang jatuh. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, dia menyatakan bahwa ini akan bekerja dengan kuasa setan, kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 2 Korintus 29. Dan Petrus menjelaskannya sebagai satu bahaya yang akan dihadapi gereja di akhir zaman. Akan ada nabi palsu yang membuat Israel berdosa. Akan ada guru-guru palsu yang akan keluar dari jalur kebenaran. Dan mereka akan menyangkal. Ini apa terjadi ini? Mereka akan menyangkal. Okay? Mereka akan menyangkal Tuhan yang telah memberi, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi mereka dengan darah mereka. Dan mereka akan mengikuti jalan-jalan mereka yang sangat berbahaya, yang jahat ini. Di sini Rasul menunjukkan salah satu karakteristik daripada guru-guru spiritualis ini. Apa karakteristik daripada guru-guru spiritisme, witchcraft dengan demon worship ini? Mereka nggak mau acknowledge Kristus sebagai anak Bapa. Jadi kalau mereka nggak bilang bahwa Kristus itu bukan anak Bapa, itu adalah demon worship, itu adalah spiritisme, itu adalah witchcraft, itu adalah strong delusion yang adalah salah satu dari 5 poin yang membuktikan bahwa gereja sudah menjadi Babylon dan sudah jatuh dan dosanya sudah mencapai ke langit surga. Di saat mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anak Bapa. Okay. Siapa yang menipu? Siapa yang penipu? Siapa yang penipu ini? Yang penipu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dan Kristus adalah apa? Anak Bapa. Dia adalah antikristus. Dengan saya tidak mengaku bahwa Kristus anak Bapa, saya adalah antikristus. Saya menyangkal Bapa dan anak. Barang siapa menyangkal anak, okay, dia tidak memiliki Bapa. Spiritisme ialah menyangkal Kristus, menyangkal Bapa dan anak. Dan Alkitab bilang itu adalah manifestasi daripada antikristus. Artinya, untuk bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa, itu antikristus, itu sembah setan, itu spiritisme, itu witchcraft. Itu strong delusion. Itu semua. Okay. Mari kita lihat berikut ini. Okay. Jadi kita lihat ini apa namanya? Strong delusion, witchcraft, demon worship, antichrist. Ini dia. Di Eden mulainya kan. Berbicara dengan roh setan yang dipikir adalah roh orang-orang yang sudah mati yang mau berkomunikasi kepada orang yang masih hidup. Strong delusion. Okay. Kita lihat. Doktrin Adventist. God the Son. Nggak ada di Alkitab dan Roh Nubuat bilang God the Son. Yang dibilang adalah the Son of God. Di sini dikatakan God, eternal Son. Jadi eternal Son itu God, dia menjadi Yesus Kristus yang menjadi manusia. Jadi baru dibilang sini bahwa God the Son, padahal tadi dibilang the Son of God. Artinya untuk bilang God the Son, artinya mereka menyangkal bahwa dia the Son of God. Antikristus, demon worship, spiritisme, spiritualism, dengan witchcraft, strong delusion. Okay? Dibilang apa? Forever, selalu dia benar-benar God. Bukankah dibilang di Wahyu 17, John 17:3,
Thou art the only true God. Bapa. Di sini dikatakan Tuhan Yesus truly God. Jadi bisa dikatakan bahwa ini strong delusion. Ini spiritualism, witchcraft, antichrist. Karena menyangkal bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Okay. Mari kita lihat di Council of Churches. God adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anaknya Bapa. Oke. Di sini dikatakan anak adalah God. Artinya anak posisinya sama dengan Bapa. Artinya dia bukan anaknya. Sementara di sini dikatakan God adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anaknya Bapa. Apakah sudah strong delusion? Sudah. Kisah 8:36, 37, 38. Sementara mereka dalam perjalanan, mereka sampai ke tempat di mana banyak air, dan seorang sida-sida berkata, lihat, di sini ada air. Apa yang menghalang-halang saya untuk dibaptis? Ayat 37. Dan Philip berkata, kalau kamu percaya dengan segenap hatimu, kamu boleh dibaptis. Dan dia bilang, saya percaya. Apa yang kamu percaya? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Bapa. Lalu dia dibaptis. Artinya, bisa nggak orang dibaptis kalau nggak percaya Tuhan Yesus adalah anak Bapa? Nggak bisa. Kalau dibaptis pun nggak tertulis namanya di surga. Karena dia menyangkal Bapa dan anak, dia percaya spiritisme, dia demon worship, dia witchcraft, dia strong delusion. Orang yang dibaptis harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Ini dia punya ciri khas. Artinya, apakah yang mengaku gereja, yang percaya bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa, tapi mengambil nama anak walaupun dia bukan, apakah itu Babylon sudah jatuh, dosa sudah sampai di surga, jatuhnya sudah sampai di bumi, strong delusion, fornication, dengan apostasy? Sudah. Apakah umat Tuhan sudah perlu dipanggil keluar dari badan organisasi yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan kebenaran? Sudah lama. Sudah harus dipanggil keluar. Dan umat Tuhan yang masih di dalam gereja yang bukan gereja Kristus, apakah mereka akan mendengar suara panggilan dengan bukti-bukti yang jelas, yang akan lebih jelas lagi akan dikabarkan? Iya. Tapi yang akan keluar hanya domba Tuhan. Karena kalau bukan domba Tuhan, mereka nggak bisa lihat kebenaran yang bukan main jelas benarnya. Karena memang bukan domba Tuhan. Oke. Kita lanjut. Mari kita lihat bukti-bukti. Mari lihat bukti-bukti di Alkitab ya. Bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Oke. Jadi kita harus banyak saksi bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Banyak saksi. Ibrani 12:1. Oke, nomor 1. Bapa yang bilang ini. Bapa bilang di Matius 3:17. Ini adalah anakku yang kukasihi. Oke. Kalau dia bukan anaknya, kenapa Bapa bilang dia anaknya? Oke. Itu Bapa yang bilang. Tuhan Yesus yang bilang sekarang, aku adalah anak Bapa. Yohanes 10:36. Setan bilang, kalau kamu anak Bapa, setan pun tahu dia anak Bapa. Karena dia mau anak Bapa menggunakan kuasa yang manusia yang mau ditolong nggak bisa gunakan. Malaikat-malaikat yang jatuh. Dia bilang apa? Jesus, engkau son of God. Malaikat-malaikatnya setan pun bilang dia anak Bapa. Nebukadnezar. Saya lihat bentuk yang keempat seperti anak Bapa. Nebukadnezar bilang anak Bapa. Murid-murid. Mereka datang ke laut dan sembah dia dan bilang, engkau adalah anak Bapa. The son of the living God. Okay? Murid-murid.
Dan kita tahu Matius di Petrus kan bilang itu juga kan. Dan di Yohanes 6:9, the Son of the Living God. Okay? Jadi banyak sekali saksi untuk bilang bahwa dia anak. Dan kita belum bicara tentang roh nubuat, walaupun roh nubuat tadi sudah kan. Ini saksi-saksi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Jadi kalau saya menyangkal bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, bukankah itu strong delusion-nya? Bukankah itu strong delusion-nya? John the Baptist, apa yang John the Baptist bilang? Saya melihat dan menjadi saksi bahwa ini adalah anak Bapa, Rasul Paulus. Dia berkhotbah di sinagog bahwa dia adalah anak Bapa. Okay. Nah, kita lihat sini ya. Petrus. Kita tahu Petrus Matius 16 dia bilang apa? Engkau adalah Kristus, anak Bapa yang hidup. Yohanes 20:31. Anak Bapa Nathaniel, engkau adalah anak Bapa. Yang tadi lagi Philip dengan sida-sida, Yesus Kristus adalah anak Bapa. Jadi kalau Yesus Kristus anak Bapa dan benar-benar anak Bapa dengan roh nubuat anak Bapa, dan kalau saya bilang bahwa dia bukan anak Bapa, saya sudah terima strong delusion. Saya sudah percaya yang bohong. Hingga saya Babylon jatuh. Umat Tuhan perlu keluar dari badan yang mengaku Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Okay. Ini dia punya bukti. Walaupun baru sedikit. Terus lagi. Markus. Awal daripada Injil Kristus, anak Bapa. Centurion. Kita tahu Centurion orang Roma. Dan orang-orang di kayu salib. Mereka bilang, sesungguhnya ini adalah anak Bapa. Matius 27:54. Sesungguhnya ini adalah anak Bapa. Ini adalah anak Bapa. Jadi, kalau saya bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa, kalau saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan anak Bapa, apa yang terjadi? Yang saya bilang adalah, saya sudah Babylon fallen. Dan umat Tuhan sudah perlu keluar dari badan yang bilang itu. Oke? Oke. Bentar ya. Yang harus diperbaiki di sini. Sebentar. Sudah hilang saya punya mouse tiba-tiba. Oke, dapat lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke Wahyu 18:23. Di sini katakan, terang lilin tidak akan menyinari engkau lagi, suara bridegroom dan bride tidak akan didengar lagi di dalam engkau, dan pedagang-pedagang bumi pun, oleh sebab melalui kamu punya sorceries, semua bangsa ditipu atau believe a lie. Melalui sorceries, semua bangsa, all nations, minum anggur percabulan. Ingat itu? All nations tertipu dengan anggur percabulan. Oke, apa kata sorceries? Silahkan baca sendiri. Obat, apotek, magic, salah satunya apa? Witchcraft. Jadi kita lihat bahwa di akhir zaman ini, di mana orang perlu disuntik, ini witchcraft. Witchcraft. Dan kita lihat tadi, spiritisme, antikristus, witchcraft, sorceries, strong delusion, satu paket. Satu paket semua itu. Dan ini yang membuat Babylon jatuh. Jadi sebelumnya Babylon ini membuat jatuh, bukan membuat Babylon, ini membuat Babylon jatuh. Karena sudah percaya akan sorceries, farmasi. Dan mari lihat sini ya. Di farmasi ini ada G5332. Kita lihat di 5332 dibilang yang fearful, yang nggak percaya, yang keji, yang pembunuh,
yang pelacur, yang sorcerers, penyembah berhala, semua pembohong akan mengambil bagian mereka di danau yang terbakar dengan api dan belerang. Inilah kematian kedua, kekal. Dan sorcerers itu akan dibinasakan kekal setelah 1000 tahun dengan api. G5 332. Apa sorcerer? Apa sorcerers? Sorcerer adalah orangnya yang kasih obatnya. Orangnya. Jadi ini yang dikasih, ini yang kasih. Dia punya sorcery adalah bahan yang diberikan oleh sorcerer. Ini semua akan dibinasakan. Nah, mari kita lihat apa strong delusion-nya. Hampir semua bentuk sorcery, ancient, dan witchcraft itu berdasarkan percaya di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang mati, roh setan. Jadi spiritisme. Dan mereka yang melakukan arts daripada necromancy, kita tahu necromancy adalah untuk berkomunikasi dengan roh daripada yang dibilang orang-orang sudah mati. Artinya orang-orang yang sudah mati nggak mati walaupun mati. Kamu sebenarnya mati, setan bilang. Dan mereka memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang belum terjadi. Jadi mereka bisa bilang apa yang belum terjadi karena dibilang oleh setan. Jadi necromancy, witchcraft, sorcery, pharmakia, magic, believe a lie, strong delusion. Semua ini membuat Babylon jatuh. Jadi strong delusion adalah apa? Nggak bisa membedakan roh Tuhan dengan roh iblis. Sehingga mereka pikir ini roh Tuhan. Sehingga mereka nggak mau keluar dari gereja. Yang dibilang gereja, padahal itu bukan roh Tuhan. Sama dengan 1844, ada orang-orang yang sembah di Ka'bah, di sanctuary, mereka pikir Tuhan, padahal yang mereka sembah setan. Itu adalah strong delusion. Lalu apa? Nggak percaya bahwa Tuhan itu anak Bapa. Ketiga, percaya sorceries, necromancy, witchcraft. Ini semua bikin strong delusion. Ini semua strong delusion. Kejadian 3 dan 4. Dan ular bilang kepada wanita, kamu sebenarnya nggak sungguh-sungguh mati. Tubuh kamu mati, tapi roh kamu melayang-melayang. Dan roh kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup tubuhnya. Ini necromancy. Dan jadi Hawa ditipu dengan spiritisme. 1 Timotius 2:14 bilang wanita Hawa ditipu. Jadi Hawa ditipu. Delusion. Strong delusion. Tuhan Yesus bilang, Bapa bilang, melalui anak tentu saja, Yesaya 4:6-10, Tuhan mengungkapkan yang akhir dari yang awal. Kalau yang awal, Hawa tertipu dengan spiritisme necromancy, dengan strong delusion, dengan witchcraft, dengan magic, dengan sorcery, dengan konsep pharmakia, dengan ular. Di akhir zaman, Wahyu 18:3, di akhir zaman, melalui sorceries lah, necromancy, semua itu, witchcraft, semua nations atau denominations, semua, all nations, ingat salah satu kriteria all nations, tertipu, strong delusion, believe a lie. Nah, artinya kalau semua nations sudah tertipu, artinya yang tertipu siapa? Siapa yang tertipu dengan spiritisme? All nations. Okay. All nations. Apa all nations? Mari kita baca. 17 MR 81 paragraf 4. Bapak ada gereja. Bukan gedung-gedung gerejanya. Bukan yang ditetapkan negara gerejanya. Bukan berbagai macam denominations. Denominations. Artinya gereja-gereja yang mengaku gereja Tuhan yang adalah denominations, seluruh nations yang terima sorceries, semua telah minum anggur murka cawan daripada Babylon. Semua.
The nation. Sementara itu bukan gereja. Gereja adalah orangnya. Orangnya. Yang kita tahu di mana roh Tuhan berdiam dalam dia, itu gerejanya. Bukan denominations. Makanya yang denominations bukan gereja Tuhan, itu yang tertipu. Semua nations telah tertipu. Lanjut. Saya melihat bahwa umat Tuhan harus sangat mengerti present truth yang mereka peroleh dari firman Tuhan. Mereka harus mengerti orang mati itu seperti apa. Apakah ada rohnya melayang-layang atau tidak. Karena roh-roh iblis akan muncul kepada mereka, mengaku mereka adalah saudara-saudara mereka yang sudah mati. Dan setelah itu, roh itu yang berbicara, yang mengaku sebagai saudara mereka, yang sudah mati tapi rohnya masih hidup, you shall not surely die, akan bilang kepada mereka bahwa hari Sabat sudah dirubah. Bahwa hari Sabat sudah dirubah. Dan semua doktrin-doktrin yang bukan berdasarkan Alkitab. Salah satunya, hari Sabat akan dirubah. Artinya, ini strong delusion, ialah apa? Sabat dirubah. Kenapa? Karena saya akan percaya yang bohong. Kalau saya sudah percaya roh setan, saya akan percaya apa saja yang setan bilang, termasuk hari Sabat sudah dirubah. Strong delusion. Dan akan bekerja mujizat untuk membuktikan yang mereka bilang benar. Umat Tuhan harus siap untuk bisa melawan atau bisa tidak didobrak oleh roh-roh ini dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang mati nggak tahu apa-apa. Dan mereka yang muncul yang mengaku sebagai orang mati tapi rohnya hidup adalah roh-roh iblis. Artinya, apakah gereja-gereja nominal Adventist dan fallen churches mereka pikir ini roh Tuhan, padahal ini roh iblis. Dan kalau mereka pikir ini roh Tuhan, jangan heran kalau di gereja-gereja itu satu kali kelak, roh itu akan bilang bahwa saya sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Kita harus dipenuhi pikiran kita dengan present truth dan mempersiapkan untuk memberikan alasan kenapa kita punya kepercayaan dan pengharapan kita dengan lemah lembut, dengan penuh dengan hormat pada orang lain. Kita harus mencari hikmat dari surga agar kita bisa berdiri di hari error dan delusion. Delusion. Artinya, delusionnya adalah orang-orang sudah percaya roh setan dan pikir bahwa di gereja ada roh Kristus, makanya nggak akan keluar dari situ. Ngapain mau keluar kalau di sini roh Tuhan bekerja, padahal itu roh iblis. Mereka sudah nggak bisa bedakan lagi. Dan mereka akan terima hari Minggu karena akan diungkapkan oleh roh iblis bahwa dia sudah merubah hari Sabat ke hari Minggu dan melakukan mujizat. Sebagai puncak daripada tipuan setan, setan sendiri, kita tahu ini sebelum Tuhan datang, maksudnya di time of trouble dan Daniel 12 ya. Setan sendiri akan menyerupai Kristus. Dia akan membuat bahwa appear, dia akan membuat seakan-akan Kristus telah datang. Ini kata appear ini. Appear. Ya. Ini kata appear muncul lagi. Dia akan appear bahwa Kristus telah datang. Jadi kalau orang, mereka yang appear kepada mereka sebagai roh setan tapi bilang Sabat diganti, inilah dia akan datang untuk appear. Appear artinya membuat dirinya seakan-akan dia Tuhan. Atau mereka pikir bahwa ini roh Bapa. Akan muncul sebagai Kristus. Dan dibilang, Kristus telah datang, Kristus telah datang. Mereka akan sembah dia akan sembuhkan orang sakit. Lalu dia bilang, dia telah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Dan orang-orang yang tidak mau menguduskan hari Minggu akan dibilang orang-orang yang mengkhianati atau menghujat namanya
dengan nggak mau dengar karena Tuhan sudah rubah. Kenapa kamu masih berbakti hari Sabat? Kalau Tuhan sendiri yang sudah rubah dan ganti ke hari Minggu. Dan umat Tuhan yang tidak tertipu memiliki the love of the truth tidak akan tertipu. Dan yang tertipu adalah yang receive not the love of the truth. Dan dikatakan terus ini adalah strong delusion. Jadi walaupun setan belum datang dan menyerupai Kristus, tapi dia sudah datang melalui rohnya, melalui suntikan-suntikan. Lalu pikir bahwa di dalam gereja sudah ada. Lalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Ini sudah terima strong delusion semua. Dan kata lain strong delusion apa? Sorceries. Sorceries apa? Pharmakia, witchcraft, magic. Lanjut lagi. Tuhan ada kontroversi dengan yang mengaku sebagai umatnya. Di akhir zaman. Orang-orang bertanggung jawab akan mengambil sikap yang bertentangan dengan Nehemia. Mereka bukan hanya akan mengabaikan dan menganggap remeh hari Sabat, artinya hari Sabat diinjak-injak. Mereka akan menutup kebenaran hari Sabat dengan doktrin-doktrin palsu dan tradisi. Di gereja-gereja dan di pertemuan-pertemuan besar di alam terbuka, pendeta-pendeta akan mendesak anggotanya betapa pentingnya untuk berbakti hari Minggu. Sekarang saya tanya, ini pendeta-pendeta dapatnya dari mana untuk berbakti hari Minggunya? Roh iblis mengungkapkan pada mereka bahwa Kristus telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Strong delusion. Itu sebabnya mereka nggak akan keluar. Kenapa? Karena Kristus punya roh sedang bekerja di gereja ini. Dan dia sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Strong delusion. Sudah terjadi. Sudah boleh dicoret satu. Strong delusion sudah terjadi. Oke, mari kita lanjut sekarang. Oops. Oh ya, oke. Oke, mari kita lihat ini. Ini strong delusion. Okay. Ini strong delusion. Kalau sudah terima sorceries. Strong delusion. Apalagi strong delusion. Adventist Health Hospital memberikan 850 C19 suntikan dalam 2,5 jam setelah gagal kulkas. Tunggu, ini sorcerer. Ini sorcerer yang memberikan sorcery. Yang dibilang akan terbakar. Ini dia, strong delusion. Sudah strong delusion? Sudah, bukan main. Strong delusion, Adventist Health. Ini dia. Mereka rekomendasi suntikan C19. Mereka merekomendasi dan menjalankan pemberian sorceries. Mereka sebagai sorcerer. Strong delusion? Strong delusion. Kata lain delusion apa? Witchcraft, spiritualism, a lie, magic, spiritualism. Ini semua strong delusion. Pharmakia. Ini kan? Di Eden, di akhir zaman. Sama-sama ada ular. Sama-sama ada ular. Strong delusion. Loma Linda University. Salah satunya ular, salah satu kayu salib. Sekolah farmasi. Strong delusion. Jadi sekolah belajar
necromancy, belajar sorcery, belajar menjadi sorcerer, belajar spiritualism, belajar strong delusion. Strong delusion. Kata lain strong delusion apa? Magic. Nah, ini yang saya mau kasih tunjuk. Dikatakan di sini bahwa anak, di sini kita baca dari depan. Salah satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan Trinitas. Masing-masing anggota daripada Trinitas ada peranannya masing-masing. Nah, ini bukan dari organisasi SD ya. Ini cuma mau kasih tunjuk. Saya akan kasih tunjuk nanti. Masing-masing memiliki peranan. Walaupun semuanya sama-sama God, tapi masing-masing ada peranan yang berbeda bagi masing-masing God. Dan peranannya apa? Satu menjadi Bapa, peranannya. Satu menjadi anak, peranannya. Dan satu menjadi Roh Kudus, peranannya. Okay. Ini strong delusion kan? Kalau nggak percaya Tuhan anak Bapa. Ini kan. Ini dia, kita terusin lagi. Tapi kita nggak usah baca semuanya. Masing-masing ada peranan yang berbeda. Masing-masing mereka ada peranan, walaupun sama-sama God, tapi masing-masing peranannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Ini dari majalah Adventist World, November 2015. Dan tulisannya kecil, saya akan kasih tunjuk apa tulisannya. Jadi ini yang tulis adalah Angel Manuel Rodriguez, kalian kenal kan? Dari BRI. BRI. Pertanyaan tentang sonship, artinya mengenai anak. Apakah dia anak? Jadi dibilang, di sini dikatakan, eternal sonship, son of God, eternal sonship of Christ, lalu metaphorical significance. Artinya, Tuhan Yesus sebagai anak itu secara metafor, secara ilustrasi lah, secara simbol. Metafor itu kayak ilustrasi, kayak parabel, tapi bukan sebenarnya. Nah, saya kasih keluar kutipannya nanti di sini. Ini dia, di sini kan. Dan kita bisa lihat juga di sini. Dan ini adalah BRI punya di SDA Church. Di sini katakan, Bapak, anak punya image nggak bisa kita mengerti sebagai literal. Bapak dan anak. Bagaimana anak dan Bapak punya hubungan dalam hubungan mereka. Mereka menggunakan Godhead, kita tahu kan. Seakan-akan ada berapa Godhead, padahal itu kuasa Tuhan. Anak bukan natural atau bukan benar-benar anak daripada Bapa. Istilah anak itu digunakan secara metaphorically, artinya secara simbol lah, ilustrasi gitu. Tapi bukan. Dan itu kita bacanya di sini tadi. Tadi kita bacanya di sini. Okay. Nah, kalian bisa baca di sini. Tapi sangat kecil, saya kasih keluar kan. Jadi apakah anak Bapa dikatakan anak Bapa? Enggak. Dan kalau dia bukan anak Bapa, itu apa? Strong delusion. Terus lihat, itu strong delusion. Jadi apakah organisasi Advent sudah strong delusion? Kelas berat. Dari spiritualism, iya. Dari nggak bisa membedakan roh, iya. Dari bilang anak Bapa bukan anak Bapa, iya. Dari kita akan lihat bahwa hari Minggu ini akan dibilang perlu, akan digenapi itu Raven Herald, di mana anggota akan dibilang, harus hari Minggu, karena ada komunikasi di arah roh, dan takut juga 501C3-nya, betul? Dan selanjutnya. Jadi kita sudah bisa lihat ini semua ya. Nah, lihat di sini lagi. Ini kutipannya. Mengenai Tuhan Yesus sebagai anak, bukan ontological. Nah, ontological itu ini dia. Relating atau base atau existence. Jadi Tuhan Yesus punya anak bukan kenyataan, tapi sebagai fungsi. Dia fungsi sebagai anak, tapi dia bukan benar-benar anak. Rencana keselamatan daripada setiap anggota Trinitas, mereka semua terima peranan yang spesifik. Kamu jadi anak, kamu jadi Bapa, kamu jadi Roh Kudus. Artinya ini strong delusion. Strong delusion.
Bayangkan situasi di mana suatu makhluk yang kita datang, yang kita tahu sebagai Bapa, God, Bapa datang untuk mati untuk kita. Jadi dibilang gini ya, coba bayangkan Bapa, God, Bapa datang untuk kita. Lalu yang satu lagi itu yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus tinggal di surga. Lalu apa? Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Mau siapa saja yang datang nggak berubah. Karena kalau bilang Bapa yang datang, dia bukan Bapa, dia peranan Bapa. Kalau bilang anak yang datang, apa bedanya dengan Bapa yang datang kalau Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa? Nggak ada yang akan berubah. Kecuali kita akan memanggil masing-masing dengan nama yang artinya, oh kamu anak ya? No, saya Bapak. Oh, kamu anak. Karena yang datang anak. Oh iya, betul. Yang tinggal di sana Bapak. Betul. Jadi kalau kamu yang tinggal, lalu dia yang datang, dialah yang jadi anak sekarang. Dan kamu yang datang, kalau kamu tinggal, kamulah Bapak. Okay. Godhead, kita tahu mereka menggunakan Godhead, ada di jumlah kan? Diatur, arrange, untuk satu antara mereka menjadi manusia. Jadi oke, kamu jadi manusia ya. Oke, kamu jadi manusia. Agar bisa menggantikan kematian, agar membuat Bapa punya rencana sangat jelas. Nah, Bapa punya rencana. Yang mana Bapaknya? Untuk memulihkan kembali kesempurnaan sebelum dosa dan untuk memenuhi keadilan. Pada waktu yang tepat dan cara yang benar, ketiga anggota ini menjalankan rencana yang mereka sudah rencanakan sebelum dunia diciptakan. Jadi dikatakan bahwa ada 3 yang rencanakan ini. Dan salah satunya dipilih untuk kamulah yang datang ya, kamu datang dan kamu mengambil nama anak. Apakah ini strong delusion? Ya. Gospel Commission Matius 8 memerintahkan jiwa-jiwa dibaptiskan dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Matius 8 kan? Jadi tutup doa atau blessing berkat daripada menggunakan nama 3 ini, okay? Kita lihat di sini, the apostolic benediction lists the 3 and names Christ first. Dia gunakan nama Kristus duluan. Okay? Jadi kita lihat bahwa Rasul Paulus gunakan nama Kristus duluan. Padahal di sini dikatakan kalau baptis nama Bapa, nama Anak, Roh Kudus. Tapi kita lihat Rasul Paulus gunakan nama duluan. Nah, lihat ini contohnya. 2 Korintus 3:19. The grace of the Lord Jesus Christ, Jesus, God, Holy Ghost. Kenapa ini Bapa dulu, Anak, Roh Kudus, lalu ini Anak, Bapa, Roh Kudus? Ini jawabannya. Rasul Paulus biasanya menempatkan nama Bapa pertama, tapi dia putar sekarang. Bagi dia, dan J.R. Spangler ya namanya, bagi dia, ini menunjukkan bahwa apa sih bedanya mau taruh siapa duluan kalau nggak ada bedanya? Itu dia maksud. Artinya mau taruh nama Bapak dulu, dia kan bukan Bapak. Kalau mau taruh nama anak juga, dia kan bukan anak. Kalau mau taruh Roh Kudus duluan, pusing amat, dia kan bukan Roh Kudus. Strong delusion. Bisa dikonklusikan dari Alkitab bahwa waktu yang dibilang Godhead merencanakan pada saat dulu kali mereka juga mengambil posisi tertentu untuk menjalankan yang mereka sudah siapkan untuk rencana itu. Wow, artinya kamu jadi Bapak ya? Oke. Kamu jadi anak? Oke. Artinya saya Roh Kudus. Oke. Itulah rencana kita. Strong delusion. Nah, kita sekarang ke Adventist Review. Tapi saya akan kasih tunjuk kutipannya karena ini terlalu kecil untuk kalian lihat. Adventist Review. Lalu ditandatangani, dia bilang apa? Dia bilang, sincerely your brother. Okay? Ini waktu presidennya Robert Falkenberg. Jadi dia tanda tangan, artinya dia setuju sekali apa yang diajarkan. Kan? Apa sih yang ditulis di situ? Ini dia.
Dalam pengetahuan God dan kasih-Nya yang besar, satu persiapan telah dibuat. Rencana keselamatan yang mencakup covenant yang dibuat oleh 3 oknum daripada Godhead. Kita tahu Godhead bukan oknum, kuasa Tuhan itu. Yang sama-sama equal keilahiannya, agar bisa menyingkirkan dosa dan pemberontakan dari semesta alam dan memperbaiki keharmonisan dan damai. Satu daripada makhluk yang ilahi itu menerima dan masuk ke dalam peranan sebagai bapa, dan yang satu mengambil peranan sebagai anak, dan tentu saja sisanya berperan sebagai Roh Kudus. Dan rencana keselamatan dijalankan oleh 3, Zakaria 6:13. Rencana keselamatan dijalankan oleh mereka berdua. Strong delusion. Enggak jelas bahwa persoalan teks menjadi persoalan hanya waktu satu mengasumsi bahwa pengertian literal, benar-benar eksklusif, literal interpretasi dari kalau dibilang Bapa itu benar Bapa, anak benar anak, firstborn benar-benar firstborn, only begotten benar-benar only begotten, begotten benar-benar begotten, dan so forth. Artinya persoalannya ialah kalau kamu benar-benar mengartikan ini secara literal. Kalau anak, itu bukan anak. Bapa, sebenarnya bukan Bapa. Buah sulung, itu bukan buah sulung. Satu-satunya begotten monogenes, itu bukan monogenes satu-satunya. Monogenes, itu bukan. Artinya, dari mana saya tahu apa yang benar kalau semuanya sepertinya sandiwara? Kalau sudah dibilang, artinya semua yang Tuhan bilang, jangan makan. Bukan itu artinya. Artinya nggak apa-apa makan. Let us keep the feast. No, itu artinya let us not keep the feast. Betul? Strong delusion. Itu literalism itu figuratif atau metaphorical, artinya simbol itu. Waktu bilang tentang person of Godhead, bilang tentang Father, itu figuratif. Itu simbol, peranan. Waktu bilang anak, peranan. Firstborn, peranan. Only begotten, itu semua peranan. Dan bisa nggak orang bilang bahwa Alkitab, penulis Alkitab, waktu dia bilang the only true God dan one God the Father, kamu bisa nggak terima bahwa itu artinya dia satu-satunya Bapa yang benar? Bukan itu artinya. Dia cuma satu God Father, itu bukan artinya. Artinya bukan itu. Strong delusion. Hubungan Bapa dan anak dalam perjanjian baru harus selalu dimengerti dengan terang peristiwa Bethlehem. Artinya dia waktu dibilang anak, waktu jadi manusia. Tapi bukan berarti bahwa dia nggak ada sebelum jadi manusia. Waktu sebelum manusia dia bukan anak. Anak itu waktu menjadi manusia baru dia dinamakan anak Bapa. Strong delusion. Ini dia. Ini semua ini. Ini semuanya. Doktrin Trinitas kan? Doktrin Trinitas. Adventist Organization. Doktrin kedua fundamentalnya Trinitas. Gereja Katolik. Doktrin fundamentalnya Trinitas. Fondasi Katolik, fondasi doktrin adalah misteri Trinitas. Sementara fundamental belief Advent, satu doktrinnya Trinitas. Semua doktrin dibangun di atas Trinitas. Artinya semua doktrin gereja ini berdasarkan ada 3 oknum. Dan ini salah satu doktrin Advent, organisasi. Strong delusion.
mystery. Trinitas, central mystery. The most fundamental, yang paling fundamental, yang paling dasar adalah doktrin Trinitas. Dan siapa Trinitas mystery? Mystery Babylon. Babylon lah misterinya. Jadi, apakah ada doktrin Babylon di fundamental belief-nya? Apakah sudah terima strong delusion? Artinya dosanya sudah sampai di surga. Sudah jatuh ke tanah. Sudah apastasinya penuh. Sudah fornication. Sudah bergabung dengan sipil kita sudah belajar. Walaupun pelajaran ini hanya untuk membuktikan strong delusion. Strong delusion. Mystery Babylon the Great. Okay. Jadi kita bisa lihat bahwa pendeta-pendeta organisasi Advent akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari Minggu, sebagaimana roh iblislah yang akan bilang bahwa Kristus telah merubah hari Sabat ke hari Minggu. Strong delusion. Strong delusion. Siapa ini his professed people? Siapa umat Tuhan yang bilang kita harus berbakti hari Minggu? Yang mengaku umat Tuhan di akhir zaman. Siapa yang akan menginjak-injak hari Sabat? Dan kita lihat ada bencana-bencana alam. Dan bencana alam ini akan bertambah-tambah. Dan umat Tuhan yang berbakti hari Sabat akan ditunjuk sebagai penyebab murka Bapa terhadap dunia karena mereka tidak berbakti hari Minggu. Siapa his professed people di akhir zaman? Siapa his professed people di akhir zaman? Oh sorry, saya mau kasih tunjuk ya. Oke, sekarang saya tanya. Hari Minggu itu ada hubungan dengan necromancy, ada hubungan dengan spiritualism, ada hubungan dengan witchcraft, sorcery, magic kan? Ada hubungan dengan magic, artinya hari Minggu ada hubungan dengan magic. Sudah buktikan itu. Karena magic, sorcery, witchcraft, necromancy, spiritualism, strong delusion, itu semua sama kan? Oke, bentar ya. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Sunday magic. Lihat. Sunday sorceries. Sunday magic. By thy sorceries, magic, semua bangsa akan tunduk patung Nebukadnezar kecuali umat Tuhan. Sunday magic. Jadi pertanyaannya, apakah sudah strong delusion? Jawabannya resounding yes. Bukan main sudah strong delusionnya. Mari kita lihat. Siapa professed people? Siapa his professed people? Seventh-day Adventist. God's professed people. Mendesak anggotanya untuk berbakti hari Minggu sesuai dengan anjuran the spirit of devils. Karena mereka sudah terima strong delusion dan believe a lie. Okay? Sudah believe a lie. Jadi mari kita lihat konklusinya sejauh ini dari strong delusion. Kita bisa lihat ya, komplit jatuh daripada Babylon. Semua bangsa minum anggur murka percabulan, apostasy, strong delusion, persatuan gereja dan dunia, fornication, dan hukum Tuhan ditiadakan melalui badan legislasi sudah tercapai. Kita sudah buktikan item ketiga, strong delusion sudah terjadi. Besok dan selanjutnya, atau pelajaran berikut dan selanjutnya,
kita akan buktikan sisa 4-nya satu persatu. Sampai semuanya dibuktikan. Inilah pelajaran kita untuk hari ini. Sampai kita bertemu besok. Atau di pelajaran berikut. Oke, bisa.